Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Tolib di Staf LPK Cahyamu. Kali ini saya akan membagikan beberapa tugas pokok pembantu rumah tangga atau ART. Jadi mungkin mbak-mbaknya yang masih bingung gitu kan di luar, emang ART itu kerjanya ngapain aja sih gitu kan. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tugas umum. Memang secara umum tugas ART atau pembantu rumah tangga itu adalah beres-beres, bahasa paling sederhananya ada beres-beres. Tapi kalau dirinci, nah itu kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada 10 poin, yaitu 10 poin yang menjadi tugas mbak-mbaknya ketika mbak-mbaknya nanti bertugas di rumah majikan. Nomor 1 adalah bersih-bersih rumah. Ini secara umumnya ya. Jadi bersih-bersih rumah. Jadi bersih-bersih rumah itu apa ya? Rumahnya majikan itu. Jadi segala sesuatu yang ada di rumah majikan itu memang tugas pembantu rumah tangga. Ya, jadi nomor 1 bersih-bersih rumah. Yang kedua adalah mencuci baju dan menyetrika baju kan. Jadi kan di rumah majikan itu kan ada cuci baju. Tapi nyuci baju di rumah majikan itu nggak kayak di rumah ya. Mungkin kalau kita di desa atau di daerah kan kita nyuci di sumur gitu ya, atau nyuci di apa tuh pakai sanyo gitu. Kita nyuci manual pakai tangan. Kalau di rumah majikan nyucinya mungkin dengan mesin cuci itu. Jadi mbak-mbaknya harus belajar menggunakan mesin cuci kan. Bisa juga sebagian mencuci di sini para majikan, sebagian ada yang di laundry. Jadi mbaknya mungkin tugasnya ngantar ke laundry itu. Nah, jadi di sini mencuci baju itu bisa mencuci baju seisi rumahnya, mungkin jadi bapaknya atau ibunya atau anaknya, kurang lebihnya seperti itu. Tugas pembantu yang nomor 3 yaitu adalah belanja keperluan sehari-hari. Jadi belanja keperluan sehari-hari itu terutama yang berhubungan dengan masak ini. Nah, itu biasanya belanjanya itu di mbaknya. Mungkin contoh majikannya mau makan apa gitu kan. Mungkin mbaknya nanti yang belanja ke pasar atau ke Alfamart atau ke Indomaret gitu kan. Atau majikan juga ada yang mereka belanja sendiri ada itu kan, nanti keperluannya dikasihkan ke mbaknya. Nanti mbaknya yang memasak dan menyiapkan makanan. Memasak dan menyiapkan makanan di sini juga beberapa majikan dia senangnya makan di luar, makan di restoran atau di luar gitu. Jadi masaknya jarang-jarang juga ada. Ada juga yang majikannya masak sendiri juga ada, mbaknya masak untuk diri sendiri juga ada gitu kan. Menyiapkan makanan itu ya seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Beberapa bagian majikan pengen disediakan makanan, beberapa bagian dia lebih senang makan di luar. Artinya menyiapkan makanan cuma jarang-jarang saja kan? Nomor 4, tugas pokok pembantu selanjutnya adalah menyapu lantai dan ngepel gitu kan. Jadi nyapu lantai dan ngepel di sini, kalau di rumah majikan itu kan pasti lantainya kan keramik ya, jadi harus dipel. Dipelnya setiap hari, tergantung situasi dan kondisi. Kalau emang memerlukan dipel setiap hari ya dipel setiap hari. Kalau memerlukan nyapu ya diperlukan nyapu setiap hari ya nyapu setiap hari. Atau ada beberapa majikan yang pengen dipel setiap hari, ada beberapa majikan yang pengen asal bersih saja gitu kan, sesuai situasi dan kondisi. Nomor 5 yaitu merapikan tempat tidur. Nah, tempat tidur di sini termasuk tempat tidur kamar pembantu, kamar mbaknya, atau tempat tidur majikan. Nah, kalau merapikan tempat tidur majikan ini harus hati-hati, gitu kan. Artinya apa? Gitu. Mungkin di kamar majikan ada beberapa barang yang penting sifatnya, gitu kan. Nah, itu harus hati-hati, gitu kan. Dan juga mungkin kalau ada apa tuh barang-barang yang berharga jangan diambil, gitu kan. Ibaratnya kalau ada yang perlu dibersihin ya dibersihin secara pelan-pelan gitu. Karena kalau takutnya ada kunci atau ada barang-barang elektronik yang mahal terus ngeguling atau jatuh, itu ada repot nanti gitu kan. Jadi sifatnya harus hati-hati. Merapikan tempat tidur ini baik ke rumah tidur Anda, pembantu, mungkin juga ada anaknya gitu kan di sini. Tugas pembantu yang keenam adalah membersihkan halaman rumah. Membersihkan halaman rumah ini baik yaitu nyapu. Nah, nyapu di luar gitu kan. Nah, nyapu atau jadi kebanyakan nyapu atau mungkin potong-potong rumput gitu kan. Nah, ini tugas tambahnya. Nomor 7, tugas pembantu yang berikutnya adalah memberi
makan hewan peliharaan. Contoh kalau majikannya punya burung atau mungkin punya dia apa tuh punya anjing mungkin atau punya guguk. Nah itu tuh kalau mbaknya berani ngasih makan ya boleh, gitu kan. Kalau nggak boleh tinggal ngomong sama majikannya, gitu kan. Atau mungkin dia punya kolam, dia punya ikan koi majikannya, itu kan mbaknya dikasih tugas ngasih makan ya silakan, gitu kan. Atau mungkin dia punya hewan-hewan antik lainnya, gitu kan, yang mbaknya disuruh ngasih makan ya boleh dikasih makan. Nomor 8, tugas pembantu yang berikutnya adalah membersihkan semua perabot rumah. Perabot rumah di sini termasuk itu ya. Jadi perabot rumah itu ada yang di kamar majikan, ada yang di ruang tamu. Nah, biasanya kalau di rumahnya bos itu perabot-perabot itu kan pastinya harganya mahal. Di sini saya ingatkan harus hati-hati, gitu kan. Kalau emang perlu dipindahin, dipindahin. Kalau nggak perlu cuma dilap-lap saja, dilap-lap saja. Ini. Nomor 9, merawat dan menyiram tanaman, gitu kan. Nah, kalau di halaman rumah kan ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi merawat halaman tadi. Nah, merawat menyiram tanaman ini berarti kalau di setiap rumah orang kaya atau bos tuh biasanya dia punya kebun di rumah tuh atau di halaman tuh, halamannya kan biasanya luas tuh. Nah itu beberapa tanamannya Anda perlu bersih-bersihin, kalau ada rumputnya Anda cabutin, kalau emang bunganya terlalu kelihatannya nggak serasi ya Anda perlu potong, gitu kan. Anda perlu potong bunganya jadi kelihatan rapi dan terawat gitu. Nah nanti di situ kan kelihatan subur tuh. Nah kalau kelihatan subur kan hijau itu kan jadi enak. Nah itu udah bagian tugas Anda. Tugas berikutnya yang terakhir adalah nomor 10, yaitu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan keluarga. Artinya karena di situ kan Anda bagian dari, walaupun statusnya pembantu atau asisten rumah tangga, Anda kan bagian dari keluarga situ. Artinya Anda menjaga nama baik keluarga situ. Jadi begitu ya buat para mbak-mbaknya yang di luar yang pengen tahu. Jadi tugas-tugas AR itu ngapain aja sih? Emang secara umumnya seperti yang saya bilang tadi, tapi nanti kelenturannya mbaknya bisa tanya sama majikan dulu. Jadi pertama-tama mbaknya datang ke rumah majikan itu tanya SOP-nya bagaimana. Kalau mungkin kerja kantoran kan ada terus SOP itu standar personal prosedur. Nah kalau di apa tuh di rumah majikan itu disesuaikan dulu, gitu kan, diatur dengan majikan gitu. Jadwalnya apa tuh, jadwal saya tugas di sini ngapain aja, tugas utamanya, tugas pokoknya ngapain aja. Nah itu nanti disesuaikan, gitu kan. Nah nanti dibikin jadwal mbaknya jadi biar rapi dan teratur. Nanti kalau mbaknya kerjanya di sini bagus, di rumah majikan bagus, tentu majikan tak segan-segan ngasih kenaikan gaji yang itu menguntungkan buat mbaknya. Oke, saya rasa itu aja info dari saya hari ini. Jadi tugas pokok pembantu atau asisten rumah tangga. Kalau untuk keterangan tambahan bisa dicek di deskripsi. Dan kalau sekiranya info ini bermanfaat bisa di subscribe, like, dan komen. Dan kalau ada pertanyaan bisa juga di komen. Sekian dan terima kasih.